Perkenalkan, saya Ini Fatika Sari dengan NIM 23831200095 dari kelas HSC. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kaidah fikih ekonomi al-masaqah tajribut taisir. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu garis besar materi yang akan dipaparkan. Terdapat beberapa pembahasan utama. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang pentingnya kaidah al-masaqah tajribut taisir dalam hukum Islam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian kaidah al-masaqah tajribut taisir beserta maknanya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tingkatan masaqah karena tidak semua kesulitan dapat dijadikan alasan untuk memperoleh keringanan dalam syariat. Setelah itu saya akan membahas bentuk-bentuk kemudahan atau taisir dalam syariat Islam. Pembahasan berikutnya adalah mengenai syarat berlakunya kaidah serta sebab-sebab mendapatkan keringanan atau rukhsah. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan kaidah-kaidah turunan dari al-masaqah tajribut taisir beserta contoh. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Dalam menetapkan hukum, Islam tidak bertujuan untuk memberatkan umatnya, tetapi justru memberikan kemudahan sesuai dengan kemampuan manusia. Hal tersebut tercermin dalam kaidah al-masaqah tajribut taisir. Melalui kaidah ini kita dapat memahami bahwa ketika seorang muslim mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban agama, syariat itu memberikan kemudahan atau keringanan yang disebut sebagai rukhsah. Kemudahan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kaidah ini memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Islam karena menjadi dasar bagi berbagai keringanan yang diberikan syariat. Misalnya, orang yang sakit diperbolehkan sholat sambil duduk atau berbaring. Musafir diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat, serta terdapat berbagai kemudahan lain yang dalam kondisi darurat atau keterpaksaan. Selain itu, kaidah ini juga menjadi pedoman bagi para ulama dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan dan perkembangan di masyarakat. Dengan adanya kaidah ini, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih fleksibel tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kaidah al-masaqah tajribut taisir agar mengetahui kapan suatu keringanan dapat diberikan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah al-masaqah tajribut taisir yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kata al-masaqah sendiri berarti kesulitan atau kepayahan. Tajlib berarti mendatangkan, dan taisir yaitu berarti kemudahan. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bertujuan memberatkan umatnya. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu ibadah atau kewajiban, syariat memberikan keringanan agar ibadah tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan. Atau kesulitan menjadi tingkatan. Yang pertama ada al-masyaqqah al-azimah, yaitu kesulitan yang sangat berat seperti kondisi yang dapat membahayakan jiwa atau anggota badan, sehingga syariat memberikan keringanan. Yang kedua ada al-masyaqqah al-mutawassithah, yaitu kesulitan tingkat sedang yang memerlukan pertimbangan apakah layak diberikan keringanan atau tidak. Yang ketiga ada al-masyaqqah al-khafifah, yaitu kesulitan ringan seperti rasa lapar atau puasa atau lelah saat beribadah. Kesulitan ringan ini tidak menjadi alasan untuk memperoleh keringanan karena masih dapat ditanggung dengan kesabaran. Terdapat dua bentuk kemudahan. Yang pertama yaitu kemudahan yang memang menjadi karakter dasar ajaran Islam sejak awal diturunkan. Yang kedua ada kemudahan dalam pelaksanaan hukum syariat yang terbagi menjadi dua, yaitu al-syur al-asli, yaitu kemudahan yang menjadi tujuan syariat, dan al-syur at-takfifi, yaitu kemudahan berupa dispensasi atau rukhsah yang diberikan kepada orang yang memiliki uzur tertentu. Namun dalam kaidah ini tidak dapat diterapkan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu
kesulitan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Artinya, keringanan yang diambil harus tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak boleh melanggar nas yang jelas. Yang kedua yaitu kesulitan yang dialami harus benar-benar berada di luar kebiasaan atau melebihi kemampuan normal seseorang. Jadi bukan sekedar rasa malas atau tidak nyaman dalam beribadah. Yang ketiga, ada kesulitan tersebut bukan kesulitan yang memang melekat pada ibadah itu sendiri. Misalnya rasa lapar saat puasa, rasa lelah saat nauf, atau capek saat sholat. Kesulitan tersebut ini merupakan bagian dari ibadah dan tidak menjadi alasan untuk mendapatkan keringanan. Yang terakhir, ada kesulitan itu bukan sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari ketentuan syariat. Contohnya kesulitan dalam beristihad atau menjalani hukum yang telah diterapkan syariat. Kesulitan semacam ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak semua kesulitan itu dapat dijadikan alasan untuk memperoleh keringanan. Menurut para ulama, terdapat 7 sebab dapat menjadi dasar diberikannya keringanan atau rukhsah dalam syariat Islam. Yang pertama ada perjalanan, yang kedua sakit, yang ketiga terpaksa atau terancam, yang keempat ada lupa, yang kelima tidak mengetahui hukum, yang keenam bala atau musibah umum, dan yang terakhir kekurangan atau cacat fisik atau mental. Pertama, musafir atau perjalanan adalah orang yang sedang bepergian mendapatkan beberapa keringanan, seperti menjamak dan mengqashar sholat, serta dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain. Yang kedua, sakit. Orang yang sedang sakit diberikan kemudahan dalam beribadah, misalnya boleh tidak berpuasa dan menggantinya di kemudian hari. Sholat sambil duduk atau berbaring jika tidak mampu berdiri, dan berbagai keringanan lainnya yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Yang ketiga ada keadaan terpaksa atau terancam. Dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau menimbulkan bahaya besar, seseorang itu diperbolehkan melakukan hal yang pada dasarnya dilarang, selama sebatas untuk menghilangkan keadaan darurat tersebut. Yang keempat, lupa atau lalai. Seseorang yang melakukan sesuatu karena lupa atau dibebani dosa, contohnya orang yang makan atau minum saat berpuasa karena lupa, maka puasanya itu tetap sah. Yang kelima ada ketidaktahuan terhadap hukum. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang melakukan pelanggaran karena beberapa tidak mengetahui hukumnya dapat diperoleh keringanan, terutama jika setelah mengetahui kesalahannya, ia ini segera bertobat atau tidak mengulanginya. Yang keenam ada bala atau musibah umum. Bencana atau keadaan yang sulit dihindari oleh banyak orang dapat menjadi alasan adanya kemudahan dalam penerapan hukum. Misalnya seperti kondisi bencana alam yang menyebabkan pelaksanaan suatu ketentuan syariat menjadi sulit dilaksanakan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kekurangan fisik atau mental. Nah, orang yang memiliki keterbatasan tersebut itu seperti gangguan akal atau anak yang belum baligh itu tidak dibebani tanggung jawab hukum sebagaimana orang yang telah dipenuhi syariat sebagai mukallaf. Ada turunan al-masaqo tajlibut taisir, di antaranya yang pertama itu iza daqal amru ittasa'a, artinya itu apabila sesuatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Nah, bahwa ketika seseorang menghadapi kesulitan atau keadaan darurat dalam menjalankan suatu hukum, maka syariat itu memberikan kelonggaran. Tujuannya yaitu agar seseorang tetap dapat menjalankan kewajibannya tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan. Contohnya seperti dokter laki-laki diperbolehkan membantu proses persalinan perempuan yang bukan mahramnya apabila tidak ada dokter perempuan yang mampu menanganinya. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dan keselamatan itu menjadi pertimbangan utama. Jika ta'azzaral aslu yusaru ilal badal, apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya. Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu ketentuan pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan, maka syariat menyediakan pengganti yang sah. Contohnya adalah tayamum yang menjadi pengganti wudhu ketika tidak ada air atau ketika penggunaan air dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, jika seseorang merusak atau menghilangkan barang milik orang lain, maka ia wajib menggantinya dengan barang yang serupa atau dengan nilai harganya yang sama.